teman-teman, cair lagi nih dari aplikasi pinjol cepat cair ke Dana tahun 2026 tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair dengan limit yang sangat besar. Padahal di sini kredit skor gue jelek, gue termasuk dalam kategori K5 dalam pinjol yang berbasis di OJK. Tapi aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue dengan limit yang sangat besar. Jadi buat kalian yang mempunyai kendala pinjamannya selalu ditolak di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, langsung aja coba aplikasi yang gue rekomendasikan ini. Ikuti step by step yang gue berikan, sudah lengkap banget, jangan ada yang di skip-skip supaya kalian mencairkan pinjamannya seperti ini. Ini adalah pinjol cepat cair ke Dana 2026, pinjol mudah cair, pinjol tanpa BI checking, pinjol data busuk masih bisa cair. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya ya. Ini adalah aplikasi pinjol cepat cair ke Dana tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Jadi buat kalian yang mempunyai kendala ataupun mengajukan pinjaman online selalu ditolak di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, langsung aja cobain aplikasi yang gue rekomendasikan ini. Tapi ini adalah aplikasi pinjol ilegal, yang dimana pinjol ilegal itu sebenarnya berbahaya karena mereka ini sistemnya menyadap, jadi mereka bisa tahu apapun isi di handphone kalian. Nah, supaya kalian melakukan pinjol ilegal dengan aman, kalian usahain untuk backup data-data penting kalian terlebih dahulu dan termasuk seluruh kontak handphone kalian. Karena ada isunya bahwa aplikasi pinjol ilegal, jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, walaupun mereka tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada kemungkinan mereka telepon ke seluruh kontak. Jadi kuncinya sebelum kalian download aplikasinya, kalian backup terlebih dahulu untuk data-data penting kalian. Kalau bisa sih kalian menggunakan handphone cadangan, isi aja foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Nah, untuk tampilan utama aplikasinya kurang lebih seperti ini, memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 20 juta rupiah, tingkat bunga harian 0,02% hingga 0,03%. Siklus pinjaman 91 hari hingga 365 hari ataupun 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Nah, kalian bisa lihat di bawah sini, jika kalian ingin mengajukan pinjaman dipastikan kalian harus berada di umur 18 tahun ke atas ya. Kalau kalian tidak mempunyai KTP ataupun di bawah umur 18 tahun, pinjaman kalian tidak akan di ACC. Nah, untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau tidak, langsung aja kita ajukan pinjaman. Untuk step yang pertama di sini bagian pengisian pekerjaan ya. Nah, untuk bagian sini kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Walaupun kalian sudah bekerja ataupun tidak bekerja, kalian ikuti aja step by step yang gue berikan ya. Nah, untuk pekerjaan ini kita pilih aja di bagian bawah ada yang namanya buruh ya. Ini termasuk pabrik, konstruksi, dan pertambangan. Kita pilih aja di bagian sini. Sedangkan untuk nama perusahaan diawali dengan CV ataupun PT. Kalian cari aja ataupun contoh aja dari Google, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini, dan yang kalian pilih itu yang lokasinya terdekat dari lokasi kalian. Sedangkan untuk pendapatan bulanan, ini cukup kalian isi sesuai dengan UMR kota kalian aja, nggak perlu dibesar-besarin. Dan jika kalian sudah isi semua, kita langsung aja masuk di step berikutnya, yaitu bagian pengisian kontak darurat. Di sini kalian harus mencantumkan 2 kontak darurat ya, dan dipastikan nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Tapi di sini gue tidak merekomendasikan kalian isi dengan nomor teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Karena buat apa ya kalian backup data-data penting dan juga seluruh kontak, tapi kalian isi kontak daruratnya dengan nomor yang kalian kenal. Nah, jadi kalian bisa isi dengan nomor admin slot ataupun nomor sedot WC, dengan catatan sebelum kalian cantumkan di sini, kalian usahain untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu di handphone kalian yang ingin kalian gunakan untuk melakukan pinjol di aplikasi ini. Gak perlu sampai diangkat, gak apa-apa, yang penting tuh ada histori panggilan di handphone kalian. Karena seperti yang gue bilang tadi, bahwa aplikasinya sistemnya menyadap, jadi mereka bisa tahu apapun isi di handphone kalian. Nah, kenapa di sini gue saranin harus telepon terlebih dahulu supaya sistemnya mendeteksi kalau kalian ini memang mempunyai hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan di sini. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk kedua kontak daruratnya. Setelah itu kita akan masuk di step yang ketiga. Nah, oke, di sini untuk step yang ketiga kita harus memfoto KTP bagian depan ya. Nah, buat kalian yang ingin memfoto KTP bagian depan, kalian pastikan hasilnya harus benar-benar jelas. Kalau hasilnya kurang jelas ataupun kalian kurang yakin, kalian ulangi aja fotonya sampai benar-benar jelas. Karena ini adalah syarat utama untuk melakukan pinjol ya, yaitu KTP. Soalnya kalau hasilnya
dirasa kurang jelas ataupun ngeblur, pinjaman kalian tidak akan di ACC. Nah, oke, di sini gua akan foto KTP gua bagian depan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk di step yang keempat. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, setelah gua memfoto KTP bagian depan, ternyata muncul tampilan seperti ini ya. Ini kalian isi aja sesuai dengan data diri kalian. Sedangkan untuk tujuan pinjaman ini, kalian pilih aja dengan alasan biaya kesehatan. Karena alasan yang mendesak itu gampang banget buat nyairinya. Biaya kesehatan ataupun biaya melahirkan ya, kalian pilih aja. Dan untuk sisanya kalian isi aja sesuai dengan data diri kalian. Jangan lupa ini kalian isi aja sesuai dengan email kalian ya. Kalau bisa sih email aktif. Nah, oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk di step yang keempat. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki di step yang terakhir, yaitu bagian pengisian rekening bank. Untuk nama pemilik rekening di sini tidak bisa diganti-ganti ataupun tidak bisa diubah-ubah. Jadi namanya sudah sesuai dengan nama KTP yang kalian gunain di verifikasi awal tadi. Jadi tidak bisa ya menggunakan rekening orang lain ataupun orang tua kalian sendiri. Nah, untuk pilihan banknya sendiri kita bisa lihat di sini cukup lengkap. Buat kalian yang mempunyai akun rekening, gue rekomendasikan kalian pencairannya ke rekening aja karena itu akan makin mudah untuk di ACC. Nah, buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, ikuti aja step by step yang gue berikan karena di sini gue akan mencairkan ke Dana. Yang pertama harus dilakukan adalah pilih bank Permata di sini. Sedangkan untuk rekening banknya kalian isi menggunakan kode pencairan bank Permata ke Dana, yaitu kodenya 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Untuk bagian bawah ini sama karena ini cuma konfirmasi ulang aja nomor rekening. Nah, jadi setelah 8528 langsung nomor Dana kalian ya, tidak ada tambahan apapun ataupun pengurangan apapun. Ikuti aja step by step yang gue berikan. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk rekening bank gue. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, di sini gue mendapatkan limit yang cukup besar ya, senilai Rp3.600.000 dari dua produk, mudah dipinjam dan juga dari Dana Flow. Masing-masing senilai Rp1.800.000. Ini tidak bisa dibesarin atau dikecilin. Dan untuk memastikan akan cair atau enggak, di sini kita langsung aja ajukan pinjaman. Nah, di sini ada apa nih? Perhatian tinggi, kita konfirmasi aja dan kita close bagian sini. Pinjaman kita masih sedang diverifikasi. Sekarang jam 12:34, kita tinggal nunggu beberapa menit aja. Mudah-mudahan si pinjaman ini akan cair. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Nah, kalau nggak cair ya nggak usah diikutin ya. Berarti aplikasinya bohong yang katanya tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Oke teman-teman, di sini nggak sampai 5 menit ternyata pinjaman gue telah berhasil dicairkan ya, senilai Rp3.600.000. Padahal gue termasuk kategori Ko5 dalam pinjol yang berbasis di OJK, tapi aplikasi yang gue rekomendasikan ini berhasil mencairkan pinjaman gue dengan limit yang sangat besar. Jadi kesimpulannya kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan supaya pinjaman kalian dicairkan seperti ini. Udah lengkap banget ya gue berikan, kalian tinggal ikuti aja. Dan untuk nominal yang diterima di rekening Dana gue, di sini sudah berhasil landing ya dari Dana Merchant senilai Rp3.600.000 tanpa potongan sama sekali. Tanggal 7 Maret 2026 jam 00.37. Nah, untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Uang Kami Pinjaman Dana. Kalian bisa temui aplikasi ini di Google Play Store handphone kalian. Aplikasi ini baru rilis, jadi sebelum terhapus oleh pihak OJK, kalian langsung aja download aplikasi yang satu ini. Baru terunduh sebanyak 100.000 unduhan, memiliki rating 4,6 dari 8.000 ulasan. Nah, ini adalah solusi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak ya, karena terbukti gue sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang gue bahas ini. Nah, mungkin sampai sini aja pembahasan video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, tanyakan aja langsung di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.